Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Minano Nihongo Basic 2, edisi cetakan yang kedua atau edisi yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Fokus materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pembahasan Renshushi dari bab 36. Bagi minasan yang masih belum menyimak video sebelumnya tentang pembahasan pola kalimat dari pembahasan Renshu E dan juga Renshu B dari bab 36, silakan disimak terlebih dahulu supaya lebih lancar untuk mengikuti materi kita hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshushi bab 36. Hai, hajime masyo. Dai Sanjuro Kano Renshushi wa 93 peiji ni arimasu. Renshushi bab 36 ada di halaman 93. Ichiban kara yonde mimashou. Mari kita coba baca dari nomor 1. Pada bagian contoh percakapan nomor 1 ini akan menggunakan pola kalimat yoni yang diletakkan di tengah-tengah kalimat. Yoni pada contoh percakapan nomor 1 ini memiliki arti agar atau supaya. Sebelum yoni, nanti kita akan menggunakan kata kerja bentuk kamus. Oke, kita baca terlebih dahulu contoh percakapannya. Dimulai dari A mengucapkan, Itsumo denshi jisho motte irun desu ka? Apakah selalu membawa kamus elektronik? Kemudian B menjawab, atarashi kotoba o kitara. Iya, jika saya mendengar kosakata yang baru, sugu imi ga shiraberareru you ni motte irun desu. Saya membawanya agar segera bisa mencari artinya. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Pada bagian contoh percakapan di nomor 1 ini ada 3 bagian yang harus kita replace. Yang pertama adalah tentang kata benda yang sedang dibicarakan, benda yang selalu dibawa kemanapun. Yang kedua adalah frasa kalimat yang mana bagian akhir kalimatnya ini menggunakan kata kerja yang harus diubah menjadi bentuk ta, karena akan digabungkan dengan ra, menggunakan pola kalimat tara dengan arti jika, kalau, atau seandainya. Dan yang ketiga, frasa kalimat yang digunakan ini bagian akhirnya harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, supaya bisa digabungkan dengan yori dengan arti agar atau supaya. Pada kalimat yang diucapkan oleh si B, yaitu bagian sugu imi ga shiraberareru you ni motte irun desu. Kita lihat pada bagian shiraberareru. Ini berasal dari kata kerja shirabemas, mencari informasi. Shirabemas diubah menjadi bentuk bisa menjadi shiraberaremas. Shiraberaremas karena akan digabungkan dengan yoni, maka dia harus diubah menjadi bentuk kamus. Shiraberareru. Tapi di sini nanti tugas kita hanya sekedar mengubah dari kata kerja bentuk mas, kanoke bentuk mas, menjadi kanoke bentuk kamu saja. Oke, kita lihat terlebih dahulu kata apa saja dan frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya. Pada bagian yang pertama, kata benda yang sedang dibahas adalah kamera. Frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu omoshiroi mono mimas, melihat benda yang menarik. Bagian mimas kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk ta, supaya nanti bisa digabungkan dengan pola kalimat ra. Mimas, melihat, kita harus jadikan bentuk ta menjadi mita. Kemudian frasa kalimat yang kedua yaitu itsudemo shashin ga toremasu, bisa mengambil foto atau bisa memotret foto kapanpun. Toremas ini berasal dari kata kerja bentuk mas yang biasa yaitu torimas, mengambil. Toremas, bisa mengambil. Toremas harus kita ubah menjadi bentuk kamus supaya bisa digabungkan dengan yoni menjadi toreru. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal ya. Dari A mengucapkan, Itsumo kamera o motte irun desu ka? Apakah selalu membawa kamera? Kemudian B menjawab, omoshiroi mono mitara. Jika melihat benda yang menarik. Kemudian dilanjutkan, Itsudemo shashin ga toreru you ni motte irun desu. Saya membawanya agar bisa mengambil foto atau bisa memotret foto kapanpun. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah?
Berikutnya kita lihat bagian yang kedua, ada kata dan frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Di sini kata benda yang sedang dibahas adalah pasokong, laptop. Frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu jika nggak arimas, ada waktu. Bagian arimas ini harus kita ubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi atta, supaya bisa digabungkan dengan ra. Berikutnya, frasa kalimat yang kedua menggunakan dokodemo shigoto ga dekimasu. Bisa bekerja dimanapun. Bagian dekimasu ini nanti harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi dekiru, supaya bisa digabungkan dengan yoni dengan arti agar atau supaya. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari A mengucapkan itsumo pasokon o motte irun desu ka? Apakah selalu membawa laptop? Kemudian B menjawab, jika nggak attara, jika ada waktu, kemudian melanjutkan, doko demo shigoto ga dekiru yo ni motte irun desu. Saya membawanya agar bisa bekerja dimanapun. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka, begitukah? Hai, Renshushi, nih bang, Renshushi nomor 2. Pada contoh percakapan di Renshushi nomor 2 ini akan menggunakan pola kalimat yoni yang digabungkan dengan narimas. Tapi bagian narimasnya akan diubah menjadi bentuk ingin, yaitu menjadi naritai. Yoni naritai desu, ingin menjadi bisa melakukan suatu hal. Kita lihat terlebih dahulu dari contoh percakapan yang ada di bagian nomor 2. Di sini ada A mengawali percakapan, Ocha wa jousu ni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa mahir membuat teh? Walaupun di sini tidak ada kata-kata membuat ya, hanya menggunakan ocha saja, kita artikan sudah bisa membuat teh dengan ahli atau dengan pintar. Kemudian B mengucapkan, Iye mada desu. Tidak, masih jauh dari kata sempurna. Kemudian dia melanjutkan, Hayaku jousu ni ocha ga taterareru yo ni naritai desu. Ingin cepat jadi bisa membuat teh dengan mahir. Membuat teh di sini maksudnya adalah bukan membuat teh yang biasa ya, tapi ini teh yang digunakan untuk upacara minum teh hijau. Biasanya disebut dengan istilah chanoyu atau sado. Kita perhatikan pada bagian percakapan ini ada dua bagian yang harus di-replace. Yang pertama adalah kata benda yang sedang dibahas, kemudian yang kedua ini frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja, yang mana kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk kamus, supaya bisa digabungkan dengan yoni naritai desu. Pada kalimat hayaku jousu ni ocha ga taterareru yo ni naritai desu, di sini sebelum yoni kita perhatikan ada kata kerja taterareru. Taterareru di sini harus kita artikan satu kesatuan dari bagian ocha. Ocha o tatemas, ini kita artikan membuat ocha, membuat teh hijau. Ocha ga tateraremas, bisa membuat teh hijau. Dari tateraremas, ini harus diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi taterareru, supaya bisa digabungkan dengan yoni naritai desu. Sekarang kita lihat kata dan frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya. Dari bagian yang pertama, kata benda yang sedang dibicarakan adalah kendo. Kemudian frasa kalimat yang kedua yang digunakan adalah shiai ni deraremas, bisa mengikuti atau bisa berpartisipasi dalam pertandingan. Kita perhatikan dari bagian deraremas ini sebetulnya berasal dari kata demas, keluar, atau jika sebelumnya ada event diikuti partikel ni demas, itu maksudnya adalah kita berpartisipasi dalam event tersebut. Di sini yang dibicarakan adalah shiai, pertandingan. Dari kata demas, mengikuti, deraremas, bisa mengikuti, kemudian harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, yaitu derareru, supaya bisa digabungkan dengan yoni naritai desu. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal, dimulai dari A mengucapkan, Kendo wa jousu ni narimashita ka? Apakah sudah jadi bisa mahir kendo? Kemudian B mengucapkan, Iye mada desu. Tidak, masih jauh dari kata sempurna. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya, Hayaku shiai ni derareru yo ni naritai desu. Saya ingin cepat jadi bisa mengikuti pertandingannya. Kita lihat bagian yang kedua. Di sini kata benda yang digunakan adalah ryori,
memasak atau masakan. Kemudian frasa kalimat yang digunakan yaitu oishi nihon ryori ga tsukuremasu, bisa membuat masakan Jepang yang enak. Pada bagian tsukurimasu ini berasal dari kata kerja bentuk mas yang biasa tsukurimasu, membuat. Tsukurimasu membuat, tsukuremasu bisa membuat. Dari tsukuremasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi tsukureru, supaya bisa digabungkan dengan yoni naritai desu. Sekarang kita rangkai dari awal percakapannya, dimulai dari A mengucapkan ryori wa jouzu ni narimashita ka? Apakah sudah jadi pintar memasak? Kemudian B menjawab, iye, mada desu, tidak, masih jauh dari kata sempurna. Kemudian melanjutkan kalimatnya, hayaku oishi nihon ryori ga tsukureru you ni naritai desu. Saya ingin cepat jadi bisa membuat masakan Jepang yang enak. Hai, Renshushi Sambang, Renshushi nomor 3. Pada bagian Renshushi Sambang di sini kita akan menggunakan pola kalimat yoni yang digabungkan dengan shiteimasu, berusaha untuk melakukan suatu hal. Tapi nanti bagian shiteimasu-nya ini harus diubah menjadi bentuk kamus karena akan digabungkan dengan eng desu. Yoni shiteirung desu. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contoh percakapannya. Di sini ada A mengawali percakapan, Niku wo tabenai desu ka? Tidak makan daging kah? Kemudian B menjawab, saikin wa dekiru dake sakana ya yasai o taberu you ni shiteirun desu. Iya, akhir-akhir ini sebisa mungkin, dekiru dake ya, sebisa mungkin saya berusaha untuk makan sayuran atau ikan. Kemudian A menutup percakapan, sono hoga karada ni ii desu ne, yang itu lebih bagus buat tubuh ya. Pada bagian percakapan nomor 3 ini ada dua bagian kalimat yang harus kita ganti. Yang pertama, nanti kita harus menggunakan frasa kalimat dengan akhir bagian kalimatnya dijadikan bentuk futsuke, karena akan digabungkan dengan eng desu. Dan yang kedua juga sama, yaitu frasa kalimatnya di bagian akhir ini harus diubah menjadi bentuk futsuke atau bentuk kamus, supaya bisa digabungkan dengan yoni shiteirun desu. Sekarang kita lihat frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Dari bagian yang pertama, kalimat yang digunakan yaitu nomini ikimaseng, tidak pergi untuk minum. Bagian ikimaseng harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi ikanai. Kemudian frasa kalimat yang kedua di sini adalah hayaku kaerimasu, pulang cepat. Bagian kaerimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi kaeru. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari A mengawali percakapan, nomini ikanai desu ka? Tidak pergi untuk minumkah? Kemudian B menjawab, saikin wa dekiru dake hayaku kaeru you ni shiteirun desu. Iya, akhir-akhir ini saya berusaha untuk cepat pulang. Kemudian A menjawab, sono hoga karada ni ii desu ne, yang itu lebih bagus buat tubuh ya. Kita lihat bagian yang kedua. Frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu basu ni norimaseng, tidak naik bis. Norimaseng harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi noranai, supaya bisa digabungkan dengan eng desu ka? Frasa kalimat yang kedua kita gunakan ekimade arukimasu, berjalan kaki sampai ke stasiun. Bagian arukimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi aruku. Sekarang kita rangkai dari awal percakapannya, diawali dengan A mengucapkan, basu ni noranai desu ka? Tidak naik bis kah? Kemudian B menjawab, saikin wa dekiru dake ekimade aruku yo ni shiteirun desu. Ya, akhir-akhir ini sebisa mungkin saya berusaha untuk jalan kaki sampai ke stasiun. Kemudian A menutup percakapan, sono hoga karada ni ii desu ne, yang itu lebih bagus untuk tubuh ya. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshushi dari bab 36 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar.
Dan bagi minasang yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan DM tersebut ke official Instagram Jasa Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya. Dan bagi minasang yang memerlukan informasi di mana sebaiknya bisa membeli buku-buku bahasa Jepang secara aman, secara online, praktis dengan produk yang 100% original, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Minasang bisa juga konsultasi dengan admin The Japan Scribe melalui kontak WhatsApp yang tertera di sini supaya bisa memilihkan buku mana yang sekiranya diperlukan minasang saat ini supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu ya untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas bagian Mondai dari bab 36. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.